Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Egi Kurnia, NIM 21086352. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas anatomi fisiologi saya, yaitu konsep dasar mekanisme ventilasi dan transport oksigen. 1. Struktur dan fungsi organ pernafasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. 1. Hidung. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel debu atau kotoran, indera pembau, selaput lendir, dan konka. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas seperti debu, bakteri. Konka memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bau-bau dari lingkungan. 2. Faring. Fungsi utama faring dalam sistem pernapasan manusia adalah sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga menjadikan manusia mungkin untuk bernapas melalui mulut. 3. Laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. 4. Trakea. Organ lainnya yang mengambil bagian dalam sistem pernapasan manusia adalah trakea. Trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. 5. Bronkus. Bronkus juga berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Jaringan epitel pada dindingnya menghasilkan lendir yang menangkap kotoran yang ikut masuk bersama udara. Dinding bronkus sama seperti trakea, hanya saja dinding bronkus lebih tipis jika dibandingkan dengan trakea. 6. Paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura, yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempes. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Fungsi sistem pernapasan. Melansir Cleveland Clinic, sistem pernapasan memiliki banyak fungsi. Tak hanya membantu Anda bernafas, fungsi sistem pernapasan lainnya, yaitu membuat Anda bisa bicara dan membawa sesuatu mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. 2. Mekanisme ventilasi dan transport oksigen. Proses ventilasi, inspirasi, dan ekspirasi terjadi secara sekuensial yang melalui sistem saluran udara yang sama, didukung oleh aliran darah searah yang melalui pembuluh darah paru, sehingga darah dari ventrikel kanan yang berisi darah dari berbagai jaringan tubuh melalui arteri paru dapat dilakukan reoksigenasi. Pertama, ventilasi paru atau pernafasan yang menyangkut pergerakan udara masuk dan keluar paru. Kedua, yaitu difusi, gas melewati membran expirasi antara udara di ruang alveoli dan kapiler alveoli, serta melalui dinding kapiler antara darah dan jaringan. Di lain pihak, oksigen atau O2 yang berdifusi ke sel-sel darah merah bercampur secara kimiawi dengan hemoglobin atau Hb untuk membentuk apa yang dinamakan oksihemoglobin.
Oksihemoglobin atau HbO2. Proses pengikatan ini meningkatkan kapasitas darah untuk mengangkut oksigen sekitar 65 kali. Volume dan kapasitas vital paru. Kapasitas vital paru adalah jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan secara maksimum dari paru setelah pertama kali inhalasi secara maksimal yang dilanjutkan dengan ekspirasi maksimum. Sederhananya, kapasitas vital paru adalah volume udara yang dapat masuk dan keluar dari paru-paru ketika manusia bernapas. Cara menghitung kapasitas vital paru adalah dengan menjumlahkan volume cadangan inspirasi, volume tidal, serta volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan inspirasi disebut juga udara komplementer, sedangkan volume cadangan ekspirasi disebut juga udara suplementer. Sekian dari hasil presentasi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.